Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dina Putri dari kelas 1E Perhotelan dengan nomor absen 09. Nah, di video ini saya akan melengkapi sebuah data Excel yang telah diberikan oleh Ibu dosen sebagai ujian akhir semester. Dan saya akan melengkapinya dengan rumus-rumus yang telah saya pelajari selama ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai. Nah, di sini sudah terdapat suatu data mengenai laporan Hotel Indah Ceria, di mana beberapa selnya atau beberapa datanya belum terisi, seperti data nomor kamar, tipe kamar, lama menginap, kelebihan check out, harga kamar, pajak, diskon, dan juga total. Nah, kita juga sudah diberikan beberapa instruksi untuk melengkapi sel-sel yang masih kosong tersebut, seperti nomor kamar adalah 3 digit terakhir dari kode, lama menginap disesuaikan dengan check-in dan check-out, dan seterusnya. Baik, kita awali dengan melengkapi sel nomor kamar. Sesuai dengan ketentuan, nomor kamar adalah 3 digit terakhir dari kode. Maka, nomor kamar yang dimaksud yaitu 001, 200, 002, dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan fungsi string. Sebelumnya, fungsi string adalah fungsi yang digunakan untuk memanipulasi sebuah data yang mana hanya akan membaca beberapa atau sejumlah karakter dari datanya. Dan terdapat beberapa fungsi string seperti left berfungsi untuk membaca sejumlah atau beberapa karakter dimulai dari yang paling kiri. Lalu ada right berfungsi untuk membaca atau mengambil sejumlah karakter dimulai dari yang paling kanan, dan ada mid berfungsi untuk mengambil atau membaca sejumlah karakter pada bagian tengah sel. Nah, kali ini kita akan menggunakan fungsi string yang right karena sesuai dengan ketentuan nomor kamar adalah 3 digit terakhir dari kode, itu sama halnya dengan 3 digit paling kanan dari kode. Maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Ketik sama dengan, lalu ketik right, kurung buka, dan untuk teks diisi dengan sel yang akan kita ambil datanya, yaitu sel kode. Klik sel kode, koma, dan num charge diisi dengan jumlah karakter yang akan kita baca atau akan kita ambil, yaitu 3 karakter. Kurung tutup. Nah, setiap komponen ini akan dipisahkan dengan koma atau bisa juga dengan titik koma. Itu sesuai dengan settingan regional yang kalian pakai. Setelah ini enter dan tinggal didrag ke bawah agar terisi secara otomatis. Baik, kita akan cek kesesuaiannya. Nomor 1, 3 digit terakhir dari kodenya adalah 001. Jadi nomor kamarnya adalah 001. Nomor 7, 3 digit terakhir dari sel kodenya adalah 302. Jadi nomor kamarnya adalah 302. Baik, sudah sesuai. Lalu kita akan lanjutkan dengan mengisi sel tipe kamar. Nah, untuk mengisi atau melengkapi sel tipe kamar ini, kita akan menggunakan kombinasi dari dua fungsi, yaitu fungsi if dan juga fungsi string. Fungsi if adalah fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan di mana kita harus memilih salah satu dari dua pilihan. Dan di fungsi if terdapat kondisi, pilihan 1 dan pilihan 2. Kondisi merupakan suatu pernyataan yang dapat kita nilai benar atau tidak dan untuk menentukan pilihan 1 atau pilihan 2. Nah, kenapa kita menggunakan fungsi string juga? Karena kita akan membuat kondisi dengan bantuan fungsi string. Nah, kondisi yang akan kita susun itu seperti ini. Jika karakter paling kiri dari sel kode adalah A, maka tipe kamarnya adalah VIP. Jika karakter paling kiri dari sel kode adalah B, maka tipe kamarnya adalah Deluxe. Dan jika karakter paling kiri dari sel kode bukan A dan juga bukan B, yaitu C, maka tipe kamarnya adalah SPP. Jadi, rumusnya akan seperti ini. Ketik sama dengan, lalu awali dengan memasukkan fungsi if.
Dan untuk the logical test, kita isi dengan kondisi yang telah kita tadi susun, yaitu masukkan fungsi string yang left, lalu teksnya kita klik sel kode, koma, num charge-nya 1 karakter. Belum tutup. Nah, jika dibaca, rumus ini dimaknai sebagai jika karakter paling kiri dari sel kode yang berjumlah 1 karakter sama dengan A, maka tipe kamarnya adalah VIP. Nah, tidak lupa untuk mengapit nilai-nilai ini dengan petik 2 karena mereka berbentuk karakter, bukan berbentuk angka. Baik, ini merupakan kondisi pertama. Lanjutkan untuk membuat kondisi kedua. Masukkan fungsi if jika karakter paling kiri dari sel kode yang berjumlah 1 sama dengan B, maka tipe kamarnya adalah deluxe. Dan kondisi ketiga, jika karakter paling kiri dari sel kode bukan A dan juga bukan B, maka tipe kamarnya adalah STD. Lalu kurung tutup, enter. Klik yes. Nah, lalu tinggal di drag ke bawah agar terisi secara otomatis. Baik, kita akan cek kesesuaiannya. Nomor 1, karakter paling kiri dari sel kodenya adalah A, jadi tipe kamarnya adalah VIP. Nomor 4, karakter paling kiri dari sel kodenya adalah B, jadi tipe kamarnya adalah deluxe. Dan nomor 7, karakter paling kirinya bukan A bukan B, yaitu C, jadi tipe kamarnya adalah ST. Baik, sudah benar. Lalu kita akan lanjutkan dengan mengisi sel lama menginap. Sesuai dengan ketentuan, lama menginap disesuaikan dengan check-in dan check-out. Jadi, kita akan melakukan operasional pengurangan antara tanggal check-out setiap kamar dengan tanggal check-in. Jadi, rumusnya sama dengan klik sel tanggal check-out dikurang dengan sel tanggal check-in. Nah, untuk sel tanggal check-in ini kita akan tambahkan fungsi absolut yang kita dapat dari mengklik F4 di keyboard. Fungsi absolut ini adalah fungsi yang kita gunakan ketika ingin mengunci salah satu sel pada suatu rumus agar sel tersebut tetap ada pada rumus baris-baris berikutnya, atau dalam artian tidak berubah atau terkunci. Kita enter dan kita drag ke bawah. Drag ke bawah. Nah, dia akan mengeluarkan hasil yang akurat. Nah, jika tidak menggunakan absolut, karena Excel itu bersifat berhubungan satu sel dengan sel lainnya ini, maka baris-baris berikutnya, maksudnya baris-baris yang ini tidak akan melakukan pengurangan dengan sel check-in, melainkan dengan sel yang ada di bawah sel check-in seperti sel jam check-out, harga kamar, kelebihan check-out, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba tidak menggunakan fungsi absolut pada sel check-in. Kita klik sel check-in dan jangan diisikan absolut dan tinggal di enter. Dan kita akan coba drag ke bawah. Nah, hasilnya akan tidak akurat karena sel ini melakukan pengurangan dengan F4. F4 itu jam check out, bukan tanggal check-in. Sel berikutnya juga begitu. Dia melakukan pengurangan dengan F5. F5 itu harga kamar, bukan tanggal check-in. Nah, disinilah fungsi absolut sebenarnya. Baik, kita akan kembalikan dengan mengisi fungsi absolut di sel check-in. Enter.
dan kita drag ke bawah. Sudah. Mari kita cek kesesuaiannya. Nomor kamar 001 check in pada tanggal 5 dan check out pada tanggal 6. Maka dia lama menginapnya itu satu hari. Lalu kita lanjutkan untuk melengkapi sel kelebihan check out. Nah, untuk menghitung kelebihan check out, kita akan melakukan pengurangan antara jam check out di setiap kamar dengan jam check out seharusnya. Maka rumusnya akan seperti ini. Sama dengan klik sel jam check out pada setiap kamar kurang dengan sel jam check out seharusnya. Dan sel jam check out seharusnya kita akan tambahkan fungsi absolut. Lalu kita disesuai dengan ketentuan, kelebihan check out disesuaikan dengan lama menginap. Jadi kita akan kalikan dengan 24 kali 24. Kenapa? Karena lama menginap ini satuannya adalah hari, sedangkan kelebihan check out satuannya adalah jam. Nah, bilangan 24 ini adalah faktor konversi dari hari ke jam. Satu hari adalah 24 jam dan 1 jam adalah 1/24 hari. Jadi dikalikan 24. Nah, setelah ini akan kita kalikan kembali dengan harga 75.000 ini yang merupakan harga atau tarif per jam yang harus dibayar oleh setiap kamar jika mengalami kelebihan check out. Nah, sesuai data yang telah ditentukan, semua kamar ini mengalami kelebihan check out. Jadi, kita akan masukkan tarif kelebihan check out ke rumus. Tidak lupa untuk mengabsolutkan juga sel kelebihan check out agar tidak berubah saat di-drag ke bawah. Kita lihat dan enter. Lalu di-drag. Baik, kita sudah mendapatkan tarif yang harus dibayar oleh setiap kamar yang mengalami kelebihan check out. Lalu kita akan lanjutkan dengan mengisi sel harga kamar. Sesuai di ketentuan, harga kamar disesuaikan dengan lama menginap. Maka rumusnya, klik sama dengan klik sel lama menginap dikali dengan harga kamar yang ada di Hotel Ceria. Dan tidak lupa untuk menambahkan absolut juga di sel harga kamar. Dan enter. Drag ke bawah. Baik, sudah selesai. Dan kita akan lanjutkan untuk mengisi sel pajak. Nah, di ketentuan kita diminta untuk menyesuaikan pajak dengan tabel. Dan kita sudah disediakan sebuah tabel. Maka itu artinya kita menghitung pajak menggunakan fungsi pembacaan data. Sebelumnya, fungsi pembacaan data adalah suatu fungsi yang digunakan untuk memindahkan data dari suatu tabel yang biasa disebut dengan tabel data ke tabel lainnya yang biasa disebut dengan tabel utama. Nah, fungsi pembacaan data ada dua, yaitu VLOOKUP dan juga HLOOKUP. VLOOKUP digunakan ketika data yang disusun secara vertikal dan HLOOKUP digunakan ketika kita menyusun data secara horizontal. Dan kini kita akan menggunakan VLOOKUP karena data yang disusun yaitu secara vertikal. Namun, sebelum masuk ke rumus, kita harus menamai dulu tabel datanya. Caranya, buat dulu tabelnya, lalu klik kanan, pilih define name. Nah, untuk nama ini kita bisa menyesuaikannya dengan keinginan sendiri. Kita akan namai dengan A
AB. Oke. Nah, setelah diberikan nama tabelnya ini, dia akan terbaca ketika kita akan memasukkannya ke rumus. Rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP. Lookup value diisi dengan sel kunci yang ada di tabel utama yang mana juga memiliki pasangan di tabel data. Yang memiliki pasangan yaitu sel lama menginap, karena di tabel utama terdapat data lama menginap, di tabel data juga terdapat data lama menginap. Jadi kita klik sel lama menginap, koma, di table array kita isi dengan tabel data yang sudah kita berikan nama tadi. Ketik namanya. Nah, lalu koma. Untuk kolom index number kita isi dengan posisi tabel yang akan kita baca, yaitu ada di posisi nomor 2. Ketik 2. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih true atau false. Kita pilih true jika nilai data yang akan kita baca itu tidak pasti atau berada pada range atau bisa disebut rentang jarak. Nah, jika kita memilih false itu jika nilai data yang akan kita baca itu pasti atau sama persis dengan data yang ada di tabel utama. Nah, kali ini kita akan memilih true karena data lama menginap di tabel data dan data lama menginap di tabel utama itu tidak pasti atau dalam rentang jarak. Jadi kita pilih true. Nah, setelah ini kita juga akan kalikan dengan harga kamar. Kenapa? Agar kita tahu berapa nominal pajak setelah dikalikan dengan persenan di tabel data ini. Dan kita akan juga tahu berapa setiap kamar terkena pajak sesuai dengan lama menginapnya. Enter. Dan di-drag ke bawah. Nah, berarti kita kecilkan dulu. Nah, nomor kamar 001 terkena karena dia lama menginapnya 1 hari, rentang jaraknya itu di 0. Maka dia kena 10% dan 10% dari harga kamarnya itu berarti 57.500. Dan untuk di diskon jika kita sudah disediakan sebuah tabel, maka itu sama dengan pajak, kita juga akan mencarinya dengan fungsi pembacaan data. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke rumus, kita harus namai dulu tabelnya. Blok tabelnya, klik kanan, define name, lalu kita akan berikan nama DC. Oke. Karena nama itu ini terjadi ketika kita memasukkan nama yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita harus ganti namanya dengan nama yang lebih unik. Kita buat namanya Dina. Tidak. Kita buat namanya Excel. Ini sesuai dengan kemauan saja ya. Oke. Nah, lalu ketik sama dengan VLOOKUP. Lookup value kita klik juga lama menginap, nama table array, nama data yang tadi itu Excel. Ini. Dan kolom index karena dia posisinya nomor 2, jadi kita ketik nomor 2. Dan ini juga true karena data lama menginap tidak pasti atau dalam rentang jarak. True. Dan juga kita akan kalikan dengan harga kamar agar kita tahu berapa diskon yang didapatkan oleh setiap kamar setelah dikalikan dengan persenan diskon yang ada di tabel data. Enter dan drag ke bawah.
Baik, sudah. Jadi terakhir kita akan melengkapi sel total. Sesuai dengan di ketentuan, total adalah jumlah kelebihan check out, harga kamar, pajak, dan dikurangi diskon. Nah, rumus yang akan kita masukkan yaitu sama dengan klik sel kelebihan check out ditambah dengan harga kamar, lalu ditambah dengan pajak, dan dikurangi diskon. Dan nah, ini merupakan total setelah melakukan pengurangan penjumlahan sesuai dengan ketentuan. Klik ke bawah agar terisi secara otomatis. Baik, sudah terisi semua dan data mengenai laporan Hotel Indah Ceria sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya, semoga Ibu dosen dan teman-teman dapat mengerti mengenai rumus-rumus yang saya gunakan dengan baik. Dan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dan juga pemasukan atau penggunaan rumus yang kurang tepat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.